Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya yang dirahmati Allah. Marilah sekarang ini kita lanjutkan sejarah ajaran Syekh Siti Jenar bagian yang ke-15 dengan judul Sifat Manawiyah, Qadiron dan Muridan. Sifat Manawiyah. Sifat Manawiyah adalah sifat yang mengandung sifat ma'ani. Tuhan memiliki sifat kodrat atau kuasa. Maka dengan sifat manawiyahnya, Tuhan tidak hanya kuasa, akan tetapi juga berkuasa. Kalau dalam istilah filsafat, sifat kuasa itu merupakan potensi pasif, sedangkan sifat berkuasa merupakan potensi aktif. Dengan sifat manawiyah Tuhan berkuasa melakukan sesuatu yang dikehendakinya. Ada 7 sifat manawiyah yaitu, Qadiron, Muridan, Aliman, Khayan, Samian, Basiran, dan Mutakaliman. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sifat manawiyah Qadiron dan Muridan. Marilah kita ingat kembali apa yang sudah dijelaskan pada bagian yang sebelumnya, bahwa dalam diri setiap manusia yang dilahirkan ditiupkan ruhnya, atau ruhku. Namun ruhnya ini baru bisa berfungsi jika dia tidak yatim piatu, atau tidak pula ditelantarkan, dan telah dinafkahi sehingga tidak menjadi fakir miskin lagi. Sedangkan cara mengangkat derajat ruhnya dan menafkahinya, diantaranya adalah dengan berbuat baik, atau amal soleh, yang berdasarkan ilmu batin. Perihal ilmu batin ini ada hadis yang menjelaskan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hafiz Munzir, yang berasal dari Al-Khatib Abdul Bari dan Dailami. Hadisnya bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut ini. Ada 2 macam ilmu, yaitu ilmu kalbu dan ilmu lisan, atau ilmu lahir. Ilmu kalbu ini merupakan ilmu yang bermanfaat, sedangkan ilmu lisan merupakan hujah Allah yang diberikan kepada manusia. Sesungguhnya di antara ilmu itu ada yang seperti mutiara terpendam, tiada seorang pun yang mengetahuinya kecuali ulama-ulama tentang Allah. Apabila mereka mengucapkan ilmu tersebut, maka tidak ada yang mengingkarinya, kecuali orang-orang yang lalai terhadap Allah. Dan ilmu Khidir yang ditampakkan kepada Musa merupakan jenis ilmu tersebut. Sebagaimana yang jelaskan dalam naskah Baduwanar, Syekh Siti Jenar merupakan seorang pemuda yang menguasai ilmu makrifat, dan ilmu sufi. Baik ilmu makrifat maupun ilmu sufi, keduanya merupakan ilmu batin, yang dalam hadis dinyatakan sebagai ilmu yang bermanfaat, dan ilmu batin itu dinyatakan sebagai ilmu yang dimiliki oleh Nabi Khidir, dan ilmu ini seperti mutiara yang terpendam, yang hanya diketahui oleh ulama tentang Allah. Ilmu batin disebut ilmu yang bermanfaat, artinya ilmu yang berguna untuk membuka jati diri manusia, sehingga manusia bisa berhubungan dengan Tuhannya. Oleh Syekh Siti Jenar ilmu batin ini diajarkan secara terbuka kepada murid-murid beliau, yang sebagian besar dari kalangan petani dan masyarakat jelata, meskipun banyak juga yang dari golongan para bangsawan. Dengan ilmu batin ini seseorang akan paham bahwa di dalam dirinya ada sifat manawiyah, ada sifat yang berkuasa yaitu sifat Qadiron, dan yang berkendak yaitu sifat Muridan. Syekh Siti Jenar mengajarkan kepada para murid-muridnya agar mereka bisa menjadi sebagai manusia, atau khalifah sejati di muka bumi ini, yang merupakan perwujudan lahir dan batin dari keberadaan ilahi, atau kepanjangan tangan dari Sang Maha Pencipta. Orang-orang yang demikian inilah yang bisa menjadi manusia unggul, yang tidak terjerat kekuasaan duniawi, tapi mampu hidup mandiri memenuhi kodrat irodat, dan mempertahankan hak hidupnya sebagai manusia. Manusia seperti inilah yang telah meraih puncak rasa hidup sejati. Dikutip dari Nancy ke Florida, pada tahun 1995, dalam bukunya yang berjudul, Writing the Best Inspiring the Future is Story as Prophecy in Colonial Java, yang diterbitkan di London University Press, sosok Syekh Siti Jenar itu ada yang menyebutnya sebagai Tuhan yang menjelma menjadi sosok yang bekerja di muka bumi. Marilah kita sekarang perhatikan seratan, atau tulisan sejarah dalam bentuk serat, yang ditulis oleh Sri Sunan Pakubuwana ke-6 dalam Babat Jaka Tingkir, Pupu Durma, bait 14, 15 dan 20 berikut ini. Diliputi yang ilahi, hilang kehambaannya, lebur lenyap sirna fana, digantikan keberadaan ilahi, lahir batin keberadaan sukma, Tuhan yang disembah, yang menyembah juga Tuhan, yang menerima yang senantiasa bersyukur, yang senantiasa langgeng, tiada batas dalam hidup, hidupnya tanpa terjangkau akal budi, lantaran telah meraih puncak rasa.
Sosok semacam Syekh Siti Jenar jelas terbebas dari paham fatalisme, atau Jabariyah. Atau juga paham takdir, maupun Qadariyah, atau free will, paham kehendak bebas. Dia adalah manusia sebagaimana adanya, sehingga merupakan potret wakil Tuhan yang berkarya di muka bumi ini, lahir dan batinnya satu adanya. Kehidupan lahirnya merupakan cerminan dari batinnya. Kehidupan batinnya merupakan kelanjutan yang lahir. Tidak ada batas maupun jarak antara yang lahir dan yang batin, kodrat terwujud dalam kodiron, dan irodat termanifestasi dalam muridan. Kesatuan ilmu batin dan ilmu lahir, manfaat dan hujah satu adanya. Sifat kodrat dan irodat, kuasa dan kehendak, barulah merupakan modal dasar bagi manusia, namun kedua sifat itu masih pasif. Orang-orang di dunia timur mengabaikan aktualisasi kedua sifat tersebut. Ilmu batin diraihnya tanpa mengindahkan makna kehidupan dunia yang sesungguhnya, akibatnya ada ruang kosong di dalamnya, inilah ruang maya, dan bukan ruang yang nyata. Ibarat Miraj tanpa didahului oleh Israq, memasuki alam surgawi tanpa melakukan penyelaman keagungan anugerah ilahi yang ada di bumi ini. Menembus langit tanpa berangkat dari bumi sama saja dengan memasuki ruang mimpi, dan hal ini merupakan pengalaman ruhani yang jauh di angkasa tanpa pernah berpijak di bumi. Manusia demikian ini hidup di bumi, akan tetapi tidak pernah terangkat derajatnya sebagai khalifah di bumi. Seperti inilah yang menyebabkan kebanyakan orang-orang di belahan dunia timur dalam kungkungan penjajahan barat, dianugerahi sifat kodiron namun tidak mau mensyukurinya dengan cara memanfaatkannya, sehingga sifat kuasa yang ada tidak pernah aktual, ada kehendak tapi mereka tidak pernah berkehendak. Dikutip dari sebuah buku yang ditulis oleh Hidayat Nata Atmaja, pada tahun 2007 Masehi, dalam sebuah bukunya yang berjudul, Mukjizat Al-Quran versus Tahayul Iptek, yang diterbitkan oleh Intuisi Press, Depok, Jawa Barat melukiskan bahwa, orang yang memahami dunia empirik semata, sama dengan orang yang hanya memburu kreativitas dan pengetahuan untuk kesenangan kebutuhan hayati semata. Hal inilah yang kebanyakan melahirkan kejahatan di dunia ini, karena menguasai ilmu lahiriah itu menciptakan kebatilan yang berupa penjajahan, atau eksploitasi manusia atas manusia, dan negara atas negara yang lain, dan dunia barat telah banyak mengeksploitasi yang lahiriah dengan ilmu lahir, tanpa memindahkan ilmu batin, sehingga mereka kehilangan misi kemanusiaannya. Kodrat dan iradat yang sudah diwujudkan dalam bentuk karya, yang sudah menjadi wujud dari sifat kodiron dan muridan di bumi ini, haruslah di bawah bimbingan langit atau menggunakan ilmu batin. Seperti yang telah diajarkan oleh Syekh Siti Jenar, bahwa kuasa dan kehendak itu harus diterapkan untuk membangun kesejahteraan makhluk hidup ini, tidak ada lagi pihak yang menguasai dan pihak yang dikuasai. Dalam seratan, atau tulisan sejarah dalam bentuk serat, yang ditulis oleh Sri Sunan Pakubuwono ke-6, dalam Babat Jaka Tingkir disebutkan bahwa Tuhan yang disembah, dan Tuhan pula yang menyembah. Orang-orang yang dianugerahi kodrat dalam bentuk kepandaian berdagang, dia akan menerima kodratnya itu, kemudian mereka senantiasa bersyukur. Amum panerima dalam hidup ini, diwujudkannya kemampuan, atau potensi, atau kodratnya berdagang itu untuk memudahkan, dan melancarkan distribusi barang dagangannya kepada yang memerlukan. Jadi, berdagang bukanlah alat untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya, dengan menimbulkan penderitaan bagi yang memerlukannya, mereka tidak akan memonopoli suatu barang perdagangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Keuntungan bukan tujuannya, keuntungan adalah hanya sebatas sebagai prinsip, yang artinya orang berdagang harus beruntung, karena kalau tidak beruntung tidak bisa lagi melanjutkan usahanya tersebut, dikarenakan terputusnya rantai perdagangan itu sendiri. Sifat kodiron dan muridan yang dianugerahkan oleh Tuhan, benar-benar diwujudkan untuk membangun kesejahteraan hidup bersama di muka bumi ini, dalam hal ini termasuk yang sedang duduk di pemerintahan. Jadi, sifat kodiron dan muridan yang dimiliki para pemegang kekuasaan negara, seharusnya harus dimanfaatkan untuk membangun kesejahteraan rakyat dan negaranya, dan bukan untuk mengeksploitasi rakyat kecil. Keadaan lahir dan batin harus menjadi manifestasi keberadaan Sang Sukma, atau Tuhan. Untuk memenuhi tujuan tersebut, maka Syekh Siti Jenar membangun kehidupan masyarakat yang baru, yang egaliter, tidak ada lagi jarak antara raja-raja dan para rakyat. Mereka manunggal menjadi satu yang dikenal dengan istilah, manunggaling kawula Gusti, bersatunya hamba dan tuannya. Setiap orang diajari untuk menyebut dirinya ingsun atau aku, dan bukan kawula atau saya, bukan pula sahaya atau hamba.
Masing-masing duduk dalam satu tim yang saling memberikan pelayanan atau pengabdian, saling melayani dan dilayani. Kalimat yang disebut dalam bait, atau pupu di atas. Tuhan yang disembah, dan yang menyembah juga Tuhan. Sangat luar biasa, inilah rupanya yang membuat penguasa kerajaan Demak pada waktu itu ketakutan dan merasa khawatir. Karena syariat yang diundangkan waktu itu jelas-jelas untuk mempertahankan status quo, alias kemapanan raja dan pendukungnya. Syekh Siti Jenar membangun masyarakat yang paham jati dirinya, sedangkan penguasa Demak pada waktu itu memanfaatkan masyarakat untuk kepentingannya. Syekh Siti Jenar memotivasi para murid-muridnya agar dengan sifat kodiron dan muridan, mereka mampu mengaktualisasikan dirinya dalam turut serta membangun dunia yang damai, aman, sentosa dan sejahtera. Saudaraku semuanya, sekiranya cukup sampai sekian dulu ajaran dan sejarah Syekh Siti Jenar bagian yang ke-15 ini. Supaya mendapatkan notifikasi jika kami upload video selanjutnya, silahkan klik tombol subscribe berwarna merah, dan loncengnya. Dalam menyampaikan ajaran Syekh Siti Jenar ini, tentunya sudah kami saring mana yang pantas disampaikan secara umum, dan mana yang tidak seyogyanya disampaikan secara umum. Dan jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan di kolom komentar atau lewat WhatsApp ke nomor 087756422100. Akhirnya jika ada kesalahan dari kami dalam bentuk apapun mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.